Mengeluhkan volume suara adzan. Akhir-akhir ini, publik ramai membicarakan kasus Meliana, warga Jalan Karya Lingkungan 1, Tanjung Balai, Sumatera Selatan, yang mengeluhkan volume suara adzan di masjid dekat rumahnya. Tak terhindarkan pula, pro dan kontra berkaitan dengan kasus yang menyedot perhatian publik ini di berbagai ruang, termasuk di ruang media sosial. Dari sini muncul beberapa pernyataan dari tokoh masyarakat berkaitan dengannya. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh dan Tolikara. Terlepas dari berbagai kasus tersebut, muncul pertanyaan, apakah hukumnya mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara? Bila merujuk pada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan kita temukan hadis-hadis yang memang menganjurkan azan dengan suara keras dan maksimal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah bahwa Abu Su'aid Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Sungguh, aku melihatmu menyenangi kambing dan daerah Badui. Maka, bila kamu sedang menggembala kambingmu atau sedang di daerah pedalamanmu, lalu adzan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu. Sebab, sungguh tidak adalah jin, manusia dan makhluk apapun yang mendengar ujung suara muazin kecuali akan menjadi saksi yang menguntungkan baginya di hari kiamat." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun demikian, apakah dengan adanya hadis seperti ini berarti otomatis mengeluhkan terlalu kerasnya volume suara adzan melalui mikrofon atau pengeras suara adalah tidak boleh? Dalam menjawab pertanyaan semacam ini, setidaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut. Yang pertama, watak dasar moderasi agama Islam. Pertimbangan pertama adalah watak dasar moderasi agama Islam. Memang benar, dalam agama Islam terdapat anjuran untuk mengeraskan suara adzan dan mengoptimalkannya sebagaimana riwayat Imam Bukhari di atas. Tetapi, hadis tersebut belum menjelaskan secara terang ketika dalam suatu kondisi volume adzan melalui pengeras suara terlalu keras. Dalam konteks ini, semestinya penggunaan pengeras suara diukur sesuai kebutuhan jamaah dan tidak berlebihan. Seiring firman Allah dalam surat Luqman ayat 19 yang artinya, "Dan biasalah dalam berjalanmu, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, dan kurangilah volume suaramu, tidak memaksakan diri untuk terlalu keras, namun sesuai kebutuhannya. Sungguh, suara yang paling diingkari atau yang paling jelek adalah suara keledai, yaitu yang terlalu keras." Ayat ini secara tegas menunjukkan watak dasar moderasi agama Islam. Islam menganjurkan orang untuk berjalan dengan jalan yang sedang, tidak terlalu lambat maupun terlalu cepat. Islam juga mengajarkan agar manusia mengendalikan suaranya, yaitu agar bersuara dengan suara yang sedang, tidak terlalu pelan, dan tidak terlalu keras. Suara yang terlalu keras dan memekakkan telinga dianggap sebagai suara yang paling tidak disenangi seperti suara keledai. Saat menjelaskan ayat ini, pakar tafsir berdarah Cordova, Spanyol, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, "Janganlah memaksakan diri mengeraskan suara, dan ambillah suara sesuai kebutuhan. Sebab, mengeraskan suara melebihi kebutuhan itu merupakan usaha memaksakan diri yang menyakitkan." Dalam lanjutan penjelasannya, dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah wafatnya Rasulullah, yang sangat terkenal ketegasannya pun pernah menegur muazin semasanya, yaitu Abu Mahzurah Samurah bin Mi'yar radhiyallahu anhu, yang adzan dengan memaksakan suara sekeras-kerasnya. Dengan penuh ketegasan, Sayyidina Umar menegur muazin itu, "Aku khawatir perut bagian pusar hingga tempat tumbuh rambut kemaluanmu itu bedah." Mungkin ada yang bertanya, bukankah kekhawatiran Sayyidina Umar ini berkaitan dengan sakit atau bahaya bagi muazin ketika memaksakan suaranya secara sangat keras? Bukan terkait dengan bahaya yang menimpa orang lain. Memang benar sekilas demikian, tetapi pesan utama dari kisah ini adalah hendaknya bahaya harus dihindarkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, selaras dengan semangat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh membalas menyakitinya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis tersebut adalah hadis hasan. Yang kedua, kadar volume azan sebenarnya dalam fikih Islam. Pokok kesunahan azan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk jamaah sholat sudah terpenuhi dengan mengeraskan suara adzan hingga terdengar lebih dari satu orang jamaah yang akan mengikuti sholat.
Berkaitan dengan hal ini, pakar fikih bermazhab Syafi'iyah asal Malabar, India Selatan, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, menjelaskan disunnahkan mengeraskan suara adzan bagi orang yang sholat sendirian adalah di atas volume suara orang yang dapat memperdengarkan dirinya sendiri, dan bagi orang yang adzan untuk jamaah di atas volume yang dapat memperdengarkan satu orang dari mereka. Kemudian, Syekh Abu Bakar bin As-Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam kitab I'anah At-Talibin menjelaskan secara lugas bahwa orang yang azan untuk jamaah disunnahkan memperdengarkan azannya kepada lebih dari satu orang calon jamaah. Sementara memperdengarkan azan kepada satu orang calon jamaah menjadi syarat azan yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karenanya, mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara bukan berarti mengeluhkan azan secara total, namun hanya berarti mengeluhkan kadar volumenya yang dalam teknis fikih Islam berarti membatasi praktik kesunahan secara maksimal yang tentu saja boleh, sebagaimana kebolehan seseorang azan dengan volume di bawah suara maksimalnya. Dalam konteks seperti ini, Imam Ahmad pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib meskipun dalam pandangannya hukum sebenarnya adalah sunnah. Kenapa bisa demikian? Tiada lain karena masyarakat belum memahami dan justru mengingkarinya. Pakar hadis mazhab Hambali asal Baitul Maqdis Palestina, Ibnu Muflih Al-Maqdisi menjelaskan, Imam Ahmad pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Yang ketiga, aspek sosial kemasyarakatan. Berkaitan dengan adzan menggunakan pengeras suara, tentu aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Terlebih, dalam masyarakat yang berbeda kesibukan seperti di perkotaan, yang mobilitasnya sangat tinggi dan memerlukan konsentrasi dalam aktivitas. Kondisi orang sakit, balita dan lansia yang perlu istirahat dengan penuh ketenangan. Kondisi lingkungan masyarakat yang plural, berbeda latar belakang agama, dan adat istiadat juga perlu dipertimbangkan. Tentu berbagai kondisi ini sangat penting dipertimbangkan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dalam bertetangga. Seiring sabda Rasulullah, yang artinya, teman terbaik di sisi Allah adalah orang terbaik bagi temannya, dan tetangga terbaik di sisi Allah adalah orang terbaik bagi tetangganya. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, sanadnya sahih. Terlebih berkaitan dengan non-muslim, di mana asas hubungan antara muslim dan non-muslim bukan hubungan konflik, namun hubungan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Dari beberapa pertimbangan di atas, setidaknya dapat dimaklumi bahwa mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara adalah boleh. Sebab bukan berarti mengeluhkan atau keberatan terhadap azan secara total, namun hanya berarti mengeluhkan kadar volumenya. Namun demikian, keluhan juga harus disampaikan secara santun dan penuh kebijakan, serta jauh dari cara-cara provokatif yang justru dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Wallahu a'lam.